Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya supaya uang hasil kerja keras kita tuh nggak cuma menumpuk, terus pelan-pelan nyusut nilainya, tapi justru bisa beranak pinak? Nah, anggap aja saya ini kakak kalian sendiri yang bakal nemenin ngobrol santai seputar keuangan. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita bedah rahasianya bareng-bareng. Biar lebih gampang, coba deh kita kenalan dulu sama Budi. Budi ini karyawan biasa, dan sekarang dia lagi kebingungan di depan kedai bakso langganannya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak Budi? Dulu uang 50.000 perak rasanya udah bisa dapat bakso segerobak. Tapi sekarang kok rasanya cuma dapat semangkuk plus kerupuk satu biji. Coba bayangin, uang 50.000 di tangan Budi ini seakan-akan kena awan mendung, terus nilainya nyusut gitu aja jadi 20.000 dalam sekejap. Pasti kaget banget kan? Nah, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi sama uangnya Budi? Fenomena nyebelin yang dialami Budi tadi itu punya satu nama pasti, yaitu inflasi. Sederhananya, inflasi ini tuh musuh tersembunyi buat tabungan kita. Dia ini kerjanya diam-diam, pelan-pelan mengerus daya beli uang kita seiring berjalannya waktu ya, karena harga barang dan jasa di luar sana yang terus naik gila-gilaan. Bentuk uang 50.000 kalian emang tetap sama, nggak berubah, tapi kemampuannya buat beli barang udah jauh berkurang. Ini nih kenyataan pahit kalau kita cuma sekedar nyimpen uang tunai aja. Nah, dari sini kita dihadapkan sama pilihan yang lumayan krusial buat Budi dan pastinya buat kita semua. Coba bayangin, ada dua buah pot. Pot pertama ini ibarat kebiasaan menabung biasa. Kayak Budi masukin setumpuk uang ke dalam pot, terus dikubur di bawah tanah. Ya uangnya diam aja, nggak tumbuh, dan malah pelan-pelan kurus dimakan sama inflasi tadi. Tapi coba lihat pot kedua. Ini yang kita sebut investasi. Di sini, Budi nggak nanam uang kertas, tapi dia nanam sebutir benih emas yang bercahaya. Emang sih butuh waktu, tapi pelan-pelan benih ini bakal tumbuh, berakar kuat, dan akhirnya berbuah. Keren banget kan idenya? Jadi intinya, kita perlu paham banget apa itu investasi sebenarnya. Sederhananya, investasi itu ibarat kita ngorbanin sedikit sumber daya yang kita punya sekarang, entah itu waktu, uang, atau ngurangin dikit kesenangan kita, supaya nanti kita bisa dapat lebih banyak lagi di masa depan. Simpelnya gini, investasi itu cara paling jitu buat maksa uang kita bekerja keras buat kita. Jadi bukan Budi yang terus-terusan banting tulang kerja siang malam demi uang, tapi uangnya Budi yang sekarang jadi karyawan rajin yang kerja non-stop buat dia. Oke, masuk ke pembahasan pertama kita. Mengapa harus repot berinvestasi? Atau dengan kata lain, gimana caranya kita menjaga masa depan Budi? Pertanyaannya, kenapa sih Budi harus repot-repot nanam benih tadi? Ya karena hidup ini kan panjang dan penuh sama momen-momen yang butuh persiapan gede. Mungkin suatu hari nanti, Budi pengen banget lihat anaknya pakai topi wisuda. Atau dia butuh modal buat persiapan nikah. Dan pastinya dong, Budi pengen pas masa tuanya nanti, dia bisa santai duduk di kursi goyang pinggir pantai, menikmati pensiun tanpa pusing mikirin cicilan bulanan. Nah, semua mimpi indah ini cuma bisa kejadian kalau Budi mulai berinvestasi buat ningkatin kekayaannya dan ngelawan inflasi harga barang yang makin nggak masuk akal. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis kebun investasi. Dan gimana cara memilih tanaman yang tepat untuk tujuanmu? Pas Budi udah sadar betapa pentingnya investasi, bayangin dia sekarang lagi jalan masuk ke sebuah taman yang gede banget. Di taman ini, pilihan buat Budi itu dikelompokkan berdasarkan seberapa cepat tanamannya tumbuh dan seberapa kuat mereka nahan badai. Ada deposito, reksadana, dan juga saham. Masing-masing tanaman ini punya kecepatan tumbuh yang beda-beda dan kerentanannya terhadap cuaca buruk juga beda. Yuk kita cek tanaman ini satu-satu. Tanaman pertama yang Budi lihat adalah pohon deposito. Pohon ini daunnya emas, kelihatannya kokoh banget. Deposito ini pada dasarnya kayak kita nyimpan uang di bank dengan janji bunga yang tetap. Kalau Budi tipe orang yang nyari ketenangan hidup, pengen yang aman-aman aja, atau punya tujuan keuangan jangka pendek di bawah 1 tahun, nah pohon ini pas banget. Badai kencang pun nyaris nggak bisa ngerobohin pohon ini karena resikonya benar-benar rendah. Tapi ya gitu, komprominya pertumbuhan pohon ini juga lumayan pelan dan lambat. Geser dikit, tanaman berikutnya di taman ini adalah reksadana. Nah, yang bikin tanaman ini super menarik itu karena ada ahlinya. Beli reksadana itu ibarat kita nanam bibit, tapi kita nyewa jasa tukang kebun profesional yang biasa kita sebut manajer investasi buat ngurusin tanah, mupuk, sampai nyiram tiap hari. Buat kalian yang merasa masih pemula kayak Budi, yang mungkin belum punya waktu atau ilmu buat ngulik pasar keuangan sendiri, reksadana ini solusi yang pas banget lah dengan tingkat risiko di level menengah. Tapi nih, kalau Budi pengen hasil panen yang jauh lebih spektakuler buat jangka panjang, dia bisa melirik yang namanya pohon saham. Saham ini artinya kita beli sebagian kepemilikan dari sebuah perusahaan.
Secara potensi, pohon saham ini tumbuhnya bisa cepat banget dan buahnya lebat luar biasa. Potensi untungnya gede banget. Tapi ingat ya, saya harus ngingetin kalian, makin tinggi pohonnya tumbuh, makin kenceng juga angin yang bakal nerpa. Pohon saham ini rentan banget sama fluktuasi pasar, alias risikonya tinggi. Kalau Budi nggak siap mental lihat nilai asetnya naik turun dihajar angin kencang, nanam pohon ini bisa-bisa bikin jantungan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tips biar nggak salah langkah. Kita akan coba belajar dari kesalahan Budi. Tahu jenis tanamannya aja tuh belum cukup teman-teman. Bayangin deh suatu hari Budi bawa satu keranjang besar penuh telur, tiba-tiba dia kesandung batu. Jatuhlah itu keranjang dan ambiar semua telurnya pecah. Budi cuma bisa nangis bombay ngeliat telurnya hancur. Coba kita putar mundur adegannya. Gimana kalau Budi misahin telurnya ke beberapa keranjang kecil? Pas satu keranjang jatuh, telur di keranjang lain kan tetap aman. Nah, ini yang namanya diversifikasi. Intinya, jangan pernah naruh semua uang kalian cuma di satu tempat. Terus, pastiin kalian tentuin tujuan keuangan dari awal. Kenalin profil kalian ini pencari aman atau pemberani. Dan satu lagi yang gak kalah penting, evaluasi kinerjanya secara rutin. Kebun itu harus dipantau, jangan ditinggal tidur terus ya pohonnya. Kalau Budi disiplin ngikutin langkah-langkah tadi, nanti di masa tuanya dia bakal berdiri di tengah taman yang super rimbun sambil senyum puas metikin koin-koin emas dari pohonnya. Jadi ingat ya, poin krusialnya di sini tuh investasi, bukan soal cara cepat kaya mendadak, tapi soal kedisiplinan dan kebijaksanaan kita mengelola apa yang kita punya saat ini untuk masa depan. Semakin awal kalian mulai nanam bibitnya, otomatis semakin besar juga peluang kalian buat nyampe ke kebebasan finansial nantinya. Pada akhirnya, ada satu pesan penting banget yang harus kalian ingat baik-baik. Investasi itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri kita di masa depan. Coba deh, resapi kalimat ini sebentar. Dengan ngorbanin sedikit aja kesenangan kita saat ini, misalnya nahan diri buat nggak foya-foya beli barang yang nggak terlalu butuh, kita itu sebenarnya lagi bangun benteng keamanan buat diri kita sendiri di masa depan. Ini benar-benar bukti nyata kalau kita peduli sama hari esok kita.